Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi materi untuk mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Di pertemuan sebelumnya saya telah kirimkan materi yang membahas memori. Oke, untuk pertemuan sekarang kita akan bahas masalah CPU atau Central Processing Unit atau biasa kalian kenal dengan istilah prosesor. Di CPU sendiri ini kita sudah pernah bahas atau kita sudah sering bahas di mata kuliah sebelumnya. Salah satunya adalah mikroprosesor dan mata kuliah sistem operasi ya, kalau yang saya pernah bahas juga. Oke, tapi intinya kita lanjut saja. CPU itu apa? CPU itu intinya dia itu otak komputer yang mengatur semua kinerja di dalam komputer. Karena dia itu otak. Di dalam manusia dia itu sebagai otak ya. Kalau di komputer namanya prosesor. Oke, kita masuk komponen utama CPU ya. Komponen utamanya itu ada ALU, control unit, register, dan internal bus. ALU, fungsi utama ALU itu ingat saja, arithmetic logical unit. Membagi perintah yang masuk menjadi apakah dia fungsi aritmatika atau sebuah logika. Di sini dijabarkan lagi, fungsinya utamanya itu melakukan komputasi untuk pengolahan data, melakukan tugas-tugas dasar aritmatika dan operasi logika. Oke, control unit berarti dia mengatur, berarti dia itu mengontrol perpindahan data dan instruksi ke CPU atau dari CPU, mengontrol operasi ALU, mendekode instruksi program dan menyediakan sinyal-sinyal kontrol yang bersesuaian. Oke, register. Register itu memori penyimpanan sementara dalam CPU. Ingat ya, register itu memori sementara dalam CPU. Fungsinya, memori internal yang didesain untuk dapat menyimpan data lebih cepat dibandingkan memori utama. Nah, kemudian ada internal bus. Bus, ingat ya, bus itu komponen yang menghubungkan perangkat dalam komputer lah, komputer. Tapi kan sini kita bahas cuman CPU, berarti dia di dalam CPU saja. Jalur, makanya namanya internal bus. Jalur yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi antar komponen utama. Oke, fungsi utama CPU kalian bisa baca. Intinya itu adalah mengambil instruksi, menerjemahkan instruksi, mengambil data, mengolah data, dan menulis data. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa baca atau kalian searching di Google, kan ini banyak ya. Ini secara garis umum saja, secara garis besar. Oke, sekarang kita masuk ke siklus instruksi. Ini CPU kita cuma bahas secara umum ya, kita tidak bahas lebih rinci karena sudah pernah di mikroprosesor. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Siklus instruksi, pengolahan yang dilakukan CPU untuk mengeksekusi sebuah instruksi. Siklus instruksi meliputi ada fetch cycle, siklus mengambil, eksekusi berarti dia yang siklus mengeksekusi melakukan, atau interrupt cycle, siklus instruksi. Apabila interrupt diaktifkan dan interrupt terjadi, simpan status proses saat itu dan layani interrupt. Oke, kita lanjut. Ini CPU dan sistem busnya. Jadi arsiteknya CPU kayak gini ya, dengan sistem bus. Jadi di sini CPU, yang kotak ini CPU. Ada komponen-komponennya, register, ALU, dan control unit. Di sini ada keterangannya, control unit, register, ALU, arithmetic logical unit. Kemudian dan terhubung dengan bus. Bus ingatnya terbagi tiga, ada address, data, dan kontrol. Kontrol bus yang mengatur data bus, data yang dikirimkan, address bus, alamat tujuan data yang dikirimkannya. Itu saja pembedaan utamanya, address, alamat, data, kontrol berarti yang mengontrol. Oke, kemudian struktur internal CPU. Di sini ada ALU, unit aritmatika logika. Dia terbagi lagi, ada status black, cipher, dan logika aritmatika. Kemudian terhubung dengan bus CPU internal. Kemudian di sini dia terhubung dengan register dan terhubung juga dengan unit control. Unit control dia mengatur semuanya ya. Di sini ada garis, ini jalur kontrolnya, ini busnya ya. Ini struktur internal CPU secara umum, tapi nanti ini kita akan bahas lebih lanjut. Pokoknya secara umumnya ini dia kayak gini dulu. Semoga bisa paham ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini level-level desain dalam CPU. Ini juga kayaknya sudah pernah saya bahas, kosen ingat ya. Di sini dia ada 4 level, ada level sistem, arsitektur, dan level transfer register. Kemudian terakhir itu level gerbang. Nanti ini kita bahas di pertemuan selanjutnya yang lebih rincinya. Ini cuma garis besar saya tuliskan, tapi nanti kita bahas lebih rincinya ya. Oke, jadi ini tadi untuk pembuka saja untuk CPU. Nanti di pertemuan selanjutnya kita masih membahas CPU dengan yang lebih rinci lagi sedikit. Oke, kalau ada yang ditanyakan silahkan share pertanyaan di grup saja. Saya kira untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.